Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasaf Mustafa Aziz dari kelas 3A Prodi PGC Penjas dengan NIM 2002847. Pada hakikatnya manusia merupakan makhluk hidup yang bersifat dinamis dari masa ke masa, ditinjau dari berbagai aspek kehidupan, baik dari aspek gerak, fisik, emosional, pikir, dan kematangan. Proses perkembangan gerak meliputi deskripsi serta penjelasan mengenai perilaku gerak manusia sepanjang hidupnya. Secara umum, perkembangan hidup manusia terbagi menjadi 5 fase, diantaranya itu fase sebelum lahir. Fase manusia bermula berada di dalam kandungannya, yakni di dalam rahim seorang ibu, atau bisa juga disebut sebagai fase atau masa prenatal, periode di mana fase ini berlangsung selama kurang lebih 9 bulan 10 hari atau 280 hari. Setelah itu 280 hari berbeda di dalam kandungan, maka akan lahir bayi dari rahim seorang ibu. Maka dari itu masuklah di fase atau masa bayi baru lahir. Masa ini berlangsung selama kurang lebih 10-15 hari dan masa ini dikatakan sebagai fase pemberhentian, yang memiliki arti bahwasannya pada masa ini tidak akan terjadi pertumbuhan ataupun perkembangan pada manusia, dan masa ini merupakan masa tersingkat pada tumbuh kembang manusia setelah melampaui fase newborn atau manusia akan memasuki masa bayi. Masa ini bermula ketika bayi sudah berumur 2 minggu pasca kelahiran dan akan berakhir ketika manusia berumur 2 tahun. Jika terlihat dari aspek perkembangan manusia, masa ini biasanya dilabel sebagai periode kritis karena manusia sangat rentan terhadap kematian. Setelah melalui masa bayi, manusia akan memasuki masa balita. Masa ini dilabel ketika manusia berusia 2-5 tahun. Periode ini biasanya disebut sebagai usia prasekolah. Setelah melampaui masa bayi, manusia akan memasuki masa kanak-kanak awal. Masa kanak-kanak awal itu biasanya anak SD, di mana masa ini berlangsung dari 6-6 tahun. Pada masa ini biasanya manusia mulai sekolah 1 SD. Setelah melampaui masa kanak-kanak awal, manusia akan melalui masa kanak-kanak akhir, later childhood. Masa berlangsung dari usia 6-12 tahun. Setelah melalui masa kanak-kanak akhir, manusia akan melalui masa puber. Masa ini berlangsung pada usia kurang lebih 11-16 tahun. Setelah melalui masa puber, manusia akan melalui masa dewasa awal. Setelah melalui masa dewasa awal, masa ini biasanya berlangsung pada usia 21 sampai usia 40 tahun untuk periode pertama. Untuk usia 40 sampai 60 tahun. Periode keduanya yaitu dari 60 sampai mati. Untuk periode ketiga, setelah melalui masa dewasa, manusia akan melalui masa usia lanjut. Masa ini berlangsung ketika manusia berusia 60 ke atas, dan masa ini ditandakan sebagai periode penutup dalam perubahan sepanjang hayat manusia. Dan pada masa ini perubahan yang telah dilalui, baik fungsi, psikologis, dan lain sebagainya, akan semakin menurun. Ataupun biasanya kalau guru atau pegawai negeri pada masa ini sudah tidak bekerja lagi atau disebut pensiun. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.